Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiarwati dengan NIM 2309511004 dari kelas C. Di sini saya akan membuat video kasus tentang pengaruh nutrisi terhadap reproduksi dan pertumbuhan pada babi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengempuh Profesor Dr. Hewan Inengah Kartabesung MSI. Latar belakang. Nutrisi memegang peran penting dalam mendukung berbagai proses fisiologis pada babi, termasuk perkembangan organ reproduksi, siklus birahi, fertilitas, serta pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Kekurangan atau ketidakseimbangan nutrisi seperti energi, protein, vitamin, dan mineral dapat menyebabkan gangguan reproduksi seperti anestrus, angka kebuntingan yang rendah, serta pertumbuhan yang lambat atau tidak optimal pada anak babi. Permasalahan: kualitas dan kuantitas pakan yang rendah. Pakan babi di Nusa Tenggara Timur umumnya berasal dari bahan lokal seperti dedak padi, batang pisang, umbi-umbian, dan sisa rumah tangga, yang seringkali tidak memenuhi kebutuhan nutrisi seimbang untuk pertumbuhan dan reproduksi babi. Ketersediaan protein dan energi dalam pakan seringkali kurang, sehingga berdampak pada performa pada reproduksi pertumbuhan babi. Yang kedua, tingginya biaya dan keterbatasan pada pakan komersil. Harga pakan komersil yang mahal membuat peternak sulit mengakses pakan berkualitas tinggi, sehingga mereka lebih mengandalkan pakan alternatif yang belum tentu mencukupi kebutuhan nutrisi babi. Keterbatasan pilihan bahan pakan lokal juga menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan nutrisi babi secara optimal. Yang ketiga yaitu rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak. Banyak peternak babi di Nusa Tenggara Timur masih menggunakan sistem pemeliharaan tradisional dan kurang memahami pentingnya manajemen pakan yang baik untuk mendukung reproduksi dan pertumbuhan babi. Rendahnya pengetahuan tentang formulasi pakan yang bermanfaat, bahan pakan alternatif menyebabkan nutrisi babi tidak tercukupi secara optimal. Yang keempat yaitu dampak langsung pada reproduksi dan pertumbuhan. Rendahnya kualitas pakan menyebabkan kinerja reproduksi induk babi menurun, seperti jumlah anak per kelahiran, bobot lahir anak, dan persentase kelahiran hidup yang rendah. Pertumbuhan anak babi juga terhambat akibat kurangnya nutrisi, sehingga bobot dan tingkat kelangsungan hidup anak babi menjadi rendah. Pembahasan. Nutrisi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan pertumbuhan babi di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Nah, di daerah ini, peternak babi banyak dilakukan secara tradisional dengan pola pemeliharaan sederhana dan mengandalkan pakan lokal. Keterbatasan pakan berkualitas menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi babi, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas ternak. Kebutuhan nutrisi babi, baik induk maupun anak, meliputi energi, protein, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah serta proporsi yang sesuai. Pada babi induk, kekurangan energi dan protein dapat menyebabkan gangguan sirkulasi birahi, penurunan tingkat kebuntingan, serta jumlah anak yang lahir lebih sedikit. Hal ini terjadi karena nutrisi yang tidak memadai menghambat perkembangan folikel ovarium, ovulasi, dan implantasi embrio. Upaya penanganan masalah. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap pakan berkualitas. Memastikan peternak babi memiliki akses ke pakan yang berkualitas tinggi dan seimbang, yang mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan industri pakan lokal atau kerjasama dengan pemasok pakan untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan peternak. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada peternak tentang pentingnya industri bagi pertumbuhan dan reproduksi babi. Pelatihan ini bisa mencakup cara pemberian pakan yang efektif, pengenalan berbagai jenis pakan, dan manajemen kandang yang baik. Yang ketiga,
Mengembangkan teknologi pemantauan kesehatan. Menggunakan teknologi modern untuk memantau kesehatan babi seperti aplikasi mobile untuk perangkat yang dapat memberikan informasi tentang kondisi kesehatan dan nutrisi babi. Ini membantu peternak mengidentifikasi masalah kesehatan lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, penggunaan bioteknologi. Mempelajari dan menerapkan bioteknologi dalam meningkatkan kualitas pakan dan kesehatan babi. Misalnya, penggunaan biotik atau prebiotik untuk meningkatkan sistem pencernaan dan imunitas babi. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan lokal. Mendukung penelitian lokal yang fokus pada studi tentang nutrisi dan kesehatan babi, serta perkembangan varietas pakan yang lebih produktif dan tahan terhadap kondisi lingkungan setempat. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mendukung industri peternakan babi, seperti intensif untuk penggunaan pakan berkualitas tinggi atau program bantuan teknis bagi peternak kecil dan menengah. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan kandang. Penerapan praktik pengelolaan lingkungan kandang yang baik termasuk vitalitas yang memadai, kebersihan kandang, pengendalian hama serta penyakit. Kesimpulan, nutrisi memainkan peran penting dalam reproduksi dan pertumbuhan babi di daerah Nusa Tenggara Timur. Pakan yang seimbang dan berkualitas tinggi mendukung pertumbuhan fisik yang optimal, meningkatkan berat badan dan ukuran kelamin babi. Selain itu, nutrisi yang baik juga mempengaruhi kesehatan reproduksi, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan daya tahan tubuh babi. Edukasi dan pelatihan peternak serta penggunaan teknologi pemantauan kesehatan dapat membantu memastikan bahwa babi mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.